ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita masuk ke sesi presentasi rumah sakit? Mungkin saya bertanya mungkin malah menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi kayak misalnya gini Bu, tadi kan kenapa masuk Fornas obat gitu ya. Jadi memang Bu dari BIM jadi seberapa tahun ini pengadaan obat OABD itu ada di dalam tanggung jawabnya BIMFAR. Nah, tetapi di provinsi mereka kadang ada yang mempunyai dana Bu untuk stoknya, buffer stoknya itu mereka punya uang. Jadi makanya dari mereka dari BIMFAR itu memasukkan apabila dari pemerintah daerahnya mempunyai dana untuk pengadaan, itu mereka diperbolehkan untuk melakukan pengadaan melalui berdasarkan ya obat yang ada di Fornas itu. Kemudian untuk yang distribusi obat kami memang lewat BIMFAR juga. Jadi kami hanya memantau sudah sampai atau tidak berapa yang kami usulkan. Jadi perencanaan itu berasal dari bawah. Jadi kabupaten kota membuat usulan berjenjang ke atas, disampaikan provinsi menyampaikan ke BIMFAR, kami diikutkan. Jadi itu adalah perencanaan bersama. Biasanya seperti itu. Jadi artinya sebetulnya nggak boleh ada isu bahwa obat itu tidak ada ya, harusnya ya. Karena mereka sendiri yang membuat perencanaannya. Jadi kami pernah membuat semacam perkiraan, estimasi, dan itu akan dikonfirmasi dengan daerah. Kita akan memperhitungkan stok yang ada, kemudian stok ada itu stok juga yang pengadaan dari mereka yang buffernya itu kan mereka mempunyai misalnya punya kemampuan 10% untuk pengadaan, itu juga akan diperhitungkan gitu ya. Di DIY ada keluhan obat paketnya TB yang kosong di Paskes nggak? Tapi kayaknya nggak ada. Iya. Karena kalau di Jawa Tengah ada, kemudian pasiennya dirujuk. Umumnya kalau di DIY berlebihan. Iya, karena kan kasusnya juga tidak terlalu banyak. Ya itu seperti itu Bu gambarannya. Jadi kita tidak menyusun atau mengusulkan obat sendiri, tetapi mereka lah yang merencanakan, kami memfasilitasi. Nah, pemantauannya itu memang kami lakukan bersama-sama dengan BIMFAR supaya bisa terjaga gitu. Pengadaannya BIMFAR kita memantau, nanti catatan terakhir juga kita pasti akan lihat juga. Kemudian yang untuk pelatihan memang mutasi atau rolling di antara petugas, baik petugas di Vaskes, FKTP ya di Puskesmas, kabupaten maupun di rumah sakit itu memang mutasinya itu tinggi. Kita baru melatih si A, baru dilatih Bu pulang maunya jadi pindah di tempat lain. Itu kita nggak bisa, jadi kita tidak bisa menjangkau hal seperti itu. Itu adalah komitmen dari Pemdanya, karena kan itu sudah hak prerogatifnya kepala dinas dan bupati ya. Gitu. Nah, maksud saya gini Mbak, kemarin saya sampai ngajak Pak Gubernur ya. Karena kan kita biaya pelayanan kesehatan kanker itu kan tinggi sekali gitu. Di ranking nomor 1 gitu loh ya. Nah kemudian kita menggalakkan IPA sama PAPSMI gitu. Kita ngelatih orang-orang, IPA itu latihannya aja ada 1 orang dari 1,5 juta, 5 hari meninggalkan pekerjaan, terus setelah pulang dipindah ke dinas kesehatan gitu. Begitu juga dengan Ponet kan juga kayak gitu. Nah kita minta Pak kalau kayak gini terus-terusan gitu. Ini selalu dia ngomong gitu. Nah orang ini nggak certified kok misalnya gitu. Nah berarti artinya mungkin juga apa perlu Kementerian Kesehatan itu memberikan feedback kepada pemerintah daerah gitu ya. Pada saat kita Rakerkesnas tahun lalu kita sudah menyatakan di dalam forum seperti itu. Kalau untuk TB Bu, mereka membuat satu pernyataan bahwa selama beberapa tahun dia tidak akan pindah dari TB karena sudah dilatih kan, jadi 2 tahun, 2 atau 3 tahun gitu. Itu sudah membuat Bu, dan itu dimaterai juga Bu. Tapi kan apa daya yang punya yang pindah kan bukannya dia, kalau dia sih mau aja, si petugasnya mau aja gitu. Nah untuk data Bu, kami sebenarnya punya Pak Mutaki ini sebenarnya punya tugas Bu yang belum diselesaikan. Waktu kita rapat dengan BPJS bersama Bu, lupa saya. Kepala grup, BKP. Bu Eka, Bu Erna. Bu Erna. Ini janji sebenarnya kita punya data Bu. Jadi
petugas kesehatan, baik itu dia perawat ataupun dokter yang sudah dilatih dan laboratorium, itu kita sudah punya datanya. Gitu. Jadi yang dilatih berapa, yang aktif berapa, itu sudah ada. Mungkin nanti Pak, segera Pak, udah berapa bulan ini PR-nya nominasi. Itu seperti itu Bu. Kita kalau untuk petugas memang agak susah. Sekali lagi petugas ini kita tidak ada atau kurang dari karena kita tidak punya tupoksi untuk melatih. Yang punya tupoksi adalah PPSDM. Jadi kita memang bekerja sama dengan PPSDM untuk pelatihan dan tersertifikasi di sana karena dia tercatat tenaga apa sih gimana ya aparatur gitu ya. Nah kita semua kita lakukan dan itu sudah jelas untuk di APBN kami belum punya dana untuk training, itu juga dibebankan pada Bapak. Nah ini yang kita lagi mau cari nih, bagaimana dipindahkan ke PPSDM, kalau PPSDM nanti bisa melatih kan. Nah untuk yang teknisnya dari kami, untuk yang secara manajerialnya mereka, itu sudah semua kita lakukan Bu. Tapi memang kita tidak bisa bilang, oh jangan pergi dulu ya, ntar aja kamu ya, itu nggak bisa. Baru hari ini baru pulang, langsung dilantik di tempat lain, kan kita jadi bingung. Makanya pada saat kita pemilihan Bu, kita juga minta di dalam kriteria itu peserta pelatihan adalah petugas yang akan mengelola TV dan selama berapa tahun dia tetap, itu sudah kita buat seperti itu. Coba nanti saya akan bantu gini Bu, karena kebetulan kemarin ini kan saya lihat presentasi dari Kemenkes itu yang sudah Pornet itu kan prosentasenya sudah tinggi kan. Nah kemudian saya mapping seluruh dinas kesehatan, saya minta puskesmas itu untuk ngisi yang sudah yang bisa itu berapa orang. Itu ternyata di bawah 40%. Iya betul. Gitu. Nanti coba kalau memang ini saya akan juga bersurat kepada seluruh dinas kesehatan gini. Karena kalau enggak kan lingkaran nggak akan pernah keputus kan, sehingga di situ Bu. Ya, Gitu. paling enggak itu nanti bisa menjadi acuan di Kementerian Kesehatan bahwa apa yang disepakatin ternyata nggak dilaksanakan ya gitu, minimal ada di sana gitu. Kalau yang dokter untuk tingkat vaskes pertama di puskesmas sudah semua, dan kalau yang dokter di rumah sakit dia juga pernah ya. Jadi kita kerjasama dengan ID Bu, jadi ID lah yang akan melatih Jadi kalau rumah sakit sih yang sertifikat nggak begitu masalah ya, karena ada di situ. Tapi puskesmas ini kami yang masalah. Iya puskesmas itu. Apalagi sekarang dokter praktek mandiri kan banyak. Itu pun nanti kebetulan kita sedang mengembangkan pelatihan jarak jauh untuk dokter yang mengelola adalah PPSDM. Jadi ada pelatihan jarak jauh untuk dokter, sertifikasi dari ID. Dan itu nanti siapapun bisa, dimanapun bisa, kita melewat dari online. Jadi seperti itu kita usahakan. Modul ada semua, tutor disediakan, ada semua. Maka dengan cara seperti itulah yang kita bisa lakukan gitu, karena yang lain sulit banget ya. Tapi ini kan mengurangi dana juga, kalau malah lebih menjangkau lebih luas ya. Yang di pelosok-pelosok yang ada akses internet bisa menghidup. Jadi sebenarnya kalau yang dokter praktek mandiri itu untuk pengobatan TB awalnya gimana nih? Kalau sementara, kalau misalnya memang dia belum dilatih, diberikan dirujuk ke puskesmas. Nah di Lampung itu mereka sudah membuat, jadi gini, dokter-dokter praktek yang ada di wilayah kerja puskesmas A misalnya, itu mereka mempunyai MOU dengan si puskesmas. Jadi artinya apakah nanti mau diobati di tempat dokternya atau di puskesmas itu nggak ada masalah. Kalau di tempatnya dokter mereka akan mendrop obat, tetapi si dokternya itu harus membuat suatu pencatatan pelaporan yang nanti akan tercatat di puskesmas seperti itu. Nggak harus pindah ini ya? Nggak harus pindah vaskes Itu ya? sudah mulai di satu kecamatan tuh ya, nggak salah ya. Itu sudah mulai di situ. Ya. Jadi mereka membuat MOU tersendiri. Terus untuk yang klinik pertama Bu, kita ada CSO Bu, seperti LKC contohnya, layanan kesehatan cuma-cuma itu. Dia kan klinik Bu, bukan puskesmas kan. Dia juga membuat MOU dengan dinas kesehatan. Jadi obat itu di drop dari dinas kesehatan dan mereka mengikuti tata cara yang ada di situ. Jadi melaporkan, tata laksana, sensor ini
itu akan mensupervisi dia. Saya mempunyai gambaran tuh gini, kan sekarang ini vaskes primer itu yang dilaporkan kan banyak sekali gitu loh ya. Saya itu kadang-kadang mengkhawatirkan ini orang itu kalau laporan banyak itu kadang-kadang kualitas daripada isi laporan itu menjadi tanda tanya gitu loh ya. Padahal kalau kami kan laporannya kan ada picker ya namanya, itu picker apa yang itu bisa di print semua laporannya, itu memang kalau sebaiknya disinergikan ya. Kalau menurut saya ya, kan puskesmas itu sekarang ngeluh laporan pemakaian KB, laporan dari KB kan juga harus ada laporan dari laporan dari BPJS yang untuk saya bayangkan itu juga karena apa? Saya khawatir ini kok rujukan di puskesmas itu kok aneh ya, bacaannya itu ya segitu gitu terus kalau kita telusuri nggak cocok dengan kunjungan pikirnya. Saya khawatir kalau kita 13 kan formulir anunya ya laporannya nanti laporan kalau 13 itu Bu tidak semua di puskesmas. Di puskesmas itu cuma TB 01 kartu penderitanya, TB 02 itu kayak tanda pengenal gitu ya, TB 03 itu register, dia itu 03. Nah yang TB 04 untuk yang laboratorium 04, 56 laboratorium, bukan di si petugasnya. 5 di poli. 5 di poli, sorry ya, 5 di poli tapi nanti ditanyakan ke laboratorium. Terus pencatatannya hanya satu sebenarnya di TB 03 aja sebenarnya sih, yang rutin gitu loh. Tapi itu kan form itu hanya untuk saya rujukan Bu. Mereka kan bikin rujukannya di TB 09 itu kan. Nanti ada rujuk pengembalian apa namanya pemberitahuan ya kalau sudah sampai itu akan di. Terus itu manual ya, nanti dikumpulin manual gitu. Iya. Oh ya itu yang mungkin yang kadang-kadang jadi kualitasnya itu jadi nggak begitu bagus ya kalau manual. Karena kan iya memang kita tidak semua, kita kan membayangkan Bu, puskesmas itu tidak semua yang mempunyai komputer. Tidak semua si petugas bisa komputer. Tapi kalau di sekarang diwajibkan dengan BPJS itu picker itu menjadi kredensialing gitu. Sehingga makanya kenapa kok kami bisa ngambil diagnosa itu adalah karena dia harus entry gitu loh ya. Sekarang maksud saya gini. Sekarang mungkin begitu Bu, tapi kita kan udah mulai dari zaman dahulu. Iya, makanya kenapa saya ngomong kenapa disinergikan gitu loh ya. Artinya disinergikan itu terus kita bisa data sharing gitu loh ya. Saya bayangkan bisa loh laporan yang dikirimkan ke sana sama dilaporkan yang di sana untuk diagnosa yang sama itu jadi berbeda jumlahnya. Kalau manual yang saya khawatir gitu karena saya kalau lihat laporan teman-teman atau puskesmas ini kok kayaknya kok agak enggak related ya antara kunjungan dengan apa itu kadang-kadang seperti itu. Pikir itu dilatih nggak? Dilatih, tapi kan dilatih Mbak. Dilatih. Nggak maksudnya kan nanti ke depan kan kita mau yang besar, mungkin juga perlu ada breakthrough mensinergikan gitu ya. Karena di pikir itu ada diagnosa, ada dirujuk atau tidak, kemudian ada apa yang diberikan itu harapannya semuanya kita berbasis IT gitu loh ya. Ada baru pikir gini kan kalau di inasi bijis kan untuk TB itu hanya 3 ya Bu ya. Jadi kalau BTA positif, di luar paru ya. Ya. Bisa mungkin nggak kalau misalnya orang merujuk gitu terus kemudian si pikir itu mencatat bukan untuk TB gitu, padahal jadi gini kan misalnya dia TB dengan apa gitu, dia masukin yang lain penyakit penyertanya gitu. Beda Mbak. Bisa nggak gitu? Beda. Kalau piker itu kan dari vaskes primer ke rumah sakit. Itu kita mencatat apa yang dirujuk. Tapi begitu sampai di rumah sakit, itu kita mencatat hasil grouping. Iya, maksud saya groupingnya itu salah kali. Bisa, sangat bisa. Makanya kan saya tadi ngomong ya, ini data ini masih menjadi perdebatan karena tergantung apakah rumah sakit itu mengentre diagnosanya itu benar atau tidak benar. Itu dulu dari kualitas koder. Bisa juga yang kedua, apakah ada rumah sakit yang mempunyai tendensi gitu ya, keinginan untuk merubah diagnosa untuk mendapatkan uang yang lebih misalnya kayak gitu. Itu jadi nggak terdeteksi gitu loh ya. Jadi tidak terdeteksi. Bisa juga orang yang sakit TB lebih banyak gitu, tapi kalau dia menghitung kalau ini dientre TB itu dapatnya misalnya 300, tapi kalau dikasih hipertensi yang di depan itu bisa jadi 500 yang dientre hipertensinya misalnya gitu. Iya, itu yang maksud saya. Iya. Tapi kalau kami bisa baca
Makanya semuanya kalau komputer itu kan tergantung apa yang dia enter kan ya, garbage in, garbage out kan ya gitu. Nah makanya, tapi ya ini kan proses namanya, moga-moga ya kan sama Mbak manual juga yang ditulis bener apa nggak bener juga sama. Cuma ini alat aja untuk mengkompilasi aja gitu. Makasih. Mungkin dari teman-teman rumah sakit ada Ya. gitu, sebelum presentasi. Ini tadi kan dari program Kemenkes memang uji tuberkulin itu untuk mendiagnosa TB pada anak ya, salah satu scoringnya. Tapi kan dari pemerintah sendiri tidak ada ininya apa namanya obatnya itu. Tetapi ada beberapa rumah sakit yang punya tuberkulin itu bisa nggak diklaimkan sendiri ke BPJS? Nggak bisa, nggak ada. Dulu waktu itu saya sudah ngomong tidak ada yang namanya rujukan parsial di BPJS itu. Nah itu aja juga saya bilang, saya salah apa Nggak ada, kita itu rujukan parsial. Kalau misalnya contohnya gini, kalau itu sudah dianggap sebagai 155 diagnosa yang diberikan oleh vaskes primernya itu tidak punya label, kan dia harus punya jejaring. Nah kalau dia merujuk, ya itu tanggung jawabnya adalah tanggung jawabnya vaskes primer gitu. Jadi kalau misalnya contohnya ya, ini ada dokter praktek mandiri gitu, nggak usah tuberkulin aja, misalnya laboratorium sederhana apa gitu, saya merujuk ke Anda gitu ya. Nah kemudian Anda harus dibayar oleh yang merujuk kalau itu parsial, karena nggak ada rujukan parsial di dalam managed care itu gitu. Tapi sekarang ini yang terjadi di rumah sakit, begitu rujukan parsial bablas diambil semuanya malahan gitu. Ini kan biaya jadi lebih tinggi jadinya gitu. Pasti. Iya, padahal sebetulnya kalau teori ini kan nggak gitu yang diinginkan itu. Diinginkan case manager itu bisa menyelesaikan 155 diagnosa itu. Kalau dia tidak mempunyai fasilitasnya, kan dia harus punya jejaring gitu. Nah, maka tadi saya sampaikan bahwa kalau dia nakesnya nggak terlatih, kalau dia fasilitasnya nggak lengkap, dia dirujuk gitu. Lah karena rujukan parsial aja bablas, dia jadi rujukan diagnosa, jadinya bukan lagi rujukan parsial. Padahal sebetulnya harusnya kalau dia rujukan parsial, ya dia harus dibayar oleh yang rujuk gitu. Seperti contoh aja misalnya rumah sakit gitu ya. Rumah sakit MRI-nya rusak misalnya kayak gitu. Itu nggak ada rujukan MRI, kemudian kami bayar MRI itu nggak ada gitu. Berarti yang dibayar dari rumah sakitnya itu gitu. Ya memang sekarang semuanya belum sempurna, tapi artinya kan pegangan yang benar ini kan harus dipegang kan, kalau enggak kan kita mungkin goyang-goyang kemana-mana nanti. Ya, kalau tanggapan dari Kemenkes gimana dari bagian Kemenkes berkaitan dengan hal tersebut, rujukan parsial dengan tidak adanya obat untuk diagnosa tuberkulin itu? Kalau kemarin kita sudah menyatakan bahwa di dalam buku pedoman juga, saya buka buku pedomannya. Bentar ya Pak. Ya. Supaya nggak salah. Kira-kira perannya untuk MDRTB sebatas mana sih? Ini kok dari Sarjito, kami dulu. Peran BPJS. Oh ya, kan tadi sudah kami sampaikan ya, kalau yang dia dijamin oleh program tidak boleh dijamin oleh BPJS Kesehatan. Oh ya, jadi kesulitannya seperti ini teman-teman itu. Kalau memang pasien itu tegak dengan MDRTB, secara penuh akan didapat MDRTB-nya. Jadi pada saat pasien itu ada MDRTB, ada DM, ada epilepsi, ada hepatitis C, ada B20, ada CMP, yang di cover hanya MDRTB, lain-lain tidak. Nah, jadi kita kesulitan di situ. Ya, makanya ini yang harus disinergikan tadi gitu Mbak, tadi di depan kami sudah sampaikan bahwa yang diintervensi itu Permenkesnya jangan BPJS-nya gitu ya. Kan Permenkes kan ngatur seperti itu kan.
Makanya dengan adanya kondisi sekarang ini kan ternyata apa yang dibuat ini, kemudian implementasinya jadi disulitkan. Begitu ketemu MDR TB, itu langsung reject kan kami gitu. Nah sehingga berarti nanti di dalam ketentuannya itu yang harus dibenerin. Nah ini munculnya adalah di Permenkes gitu loh ya. Bukan munculnya bukan di aturan BPJS. Kalau aturan BPJS yang diintervensi BPJS, kalau dia munculnya di Permenkes, yang diintervensi adalah di Permenkesnya gitu. Karena Permenkes menyampaikan bahwa apa yang sudah dijamin oleh pemerintah itu tidak bisa dijamin. Nah kemudian sekarang ini yang memang belum sempurna adalah groupingnya juga belum sempurna kan. Groupingnya belum jelas. Ya kalau misalnya ada seseorang yang misalnya diagnosanya ini kan sekarang kalau kami muncul TB itu kan langsung kita kan lihat, oh ini sudah dijamin oleh kan nggak bisa kan kami diperiksa juga gitu. Nah makanya juga yang harus diintervensi adalah bagaimana grouping ini gitu loh ya. Misalnya contohnya banyak kok di grouping itu yang masih harus dibenerin, misalnya tentang persalinan dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya ini jadi PR juga pada waktu membuat pedoman ini juga harus melihat bagaimana nanti output daripada grouping gitu loh ya. Oke. Karena groupingnya itu juga kan untuk TB kan TB MDR kan nggak ada sekarang yang di itu kan masuk hanya di TB yang reguler aja. Itu pun tidak jelas gitu. Hanya tiga kan yang bakteri kan sedang dengan saya. Sedang dengan berat. Makanya kami nggak seperti muncul. itu. Jadi makanya tadi saya tanya pada saat memasukkan pas mengentry itu mungkin yang salah kan groupingnya. Tadi kan ibu tanya kenapa banyak yang bukan TB tapi dimasukin TB atau terbaliknya kan seperti itu. Nah padahal tadi saya tanyakan entry itu bisa karena kompetensi koder. Atau juga bisa terjadi karena memang koder ingin atau rumah sakit itu ada pengetahuan ingin mendapatkan rupiah yang lebih besar juga gitu loh ya. Seperti kami sekarang data tentang orang sakit stroke itu hampir nggak ada, karena begitu stroke sama hipertensi di entry itu kalau dia hipertensi yang lebih tinggi nggak ada data orang sakit stroke di sini. Jadi nggak ada pertanyaan, dokter saraf ngapain kan gitu pertanyaan gitu ya. Kecil Mbak, jam 11:30 masih ada yang masih dibaca. Apa langsung saja untuk rumah apa kemudian itu mau jawab dulu tadi? Yang TB yang tuberkulin itu Pak memang kita arahkan ke rumah sakit karena memang tidak disediakan tuberkulin di tingkat puskesmas gitu loh. Secara program kami tidak menyediakan gitu, makanya itu tadi yang sulitnya itu di situ gitu. Jadi kita tidak menyediakan karena waktu itu kita mau menyediakan nggak ada barang kan jadi susah itu, akhirnya kita mengembalikan uang. Nah itu akhirnya kita mengatakan bahwa itu masuk di rumah sakit. Tapi tuberkulit itu kan bukan satu-satunya parameter yang bisa menegakkan TB anak kan bisa dari riwayat kontak atau malnutrisi atau sebagainya seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bila tadi itu presentasi dari Subdit TB dan BPJS mengenai pelayanan TB di era JKN, sekarang masing-masing rumah sakit kita harapkan untuk presentasi. Tadi Bu Budiati menyebutkan bahwa kita sudah punya yang jenis untuk FKTP ya, yang sedang digarap itu untuk yang rumah sakit dan jadi kami maaf Mas Nandi. Jadi yang karena melihat di Inasidis pengelompokannya itu groupingnya tidak benar, jadi kami ingin mengusulkan Bu ke tim tarif untuk yang TB dan TB-MDR dua Untuk bisa masuk untuk dalam groupingnya. Nah itu dia lagi mau berusaha mau memperbaiki supaya semua itu bisa cover. Barangkali Ibu maaf ya Bu, saya bisa cari uang lagi. ini kita tinggal baca aja Mbak. dari rumah sakit yang terlibat di kegiatan ini masing-masing nanti akan menceritakan masalah TB di rumah sakitnya masing-masing, dan kita sudah buat clinical pathway kemarin, mungkin bisa di-adjust atau bagaimana nanti Bapak Ibu BPJS sama Kemenkes bisa menanggapi mungkin, karena itu untuk misalkan malah mungkin bisa jadi masukan untuk tadi itu yang selanjutnya. Monggo siapa dulu yang
Nanti Mbak Tias nungguin di sini ya nanti biar Iya, Mbak. gerak tangan yang dia nanti biar di. Sudah dulu atau Ya, saya mau tanya, masih bisa berapa? Oh jadi. 2 menit. Masalah rumah sakit tadi kan di sini. Rumah sakit Oke. mana, Pak? Saya dari Bethesda. Kan ada diagnosanya TB, bisa naik, bisa turun, data tinggi ya. Saya juga tanya, tapi memang kadang-kadang itu yang di BPJS-nya kan nggak cover untuk obat-obat TB-nya. Tapi satu pasien itu tidak dibatasi. Orang sakit TB itu juga bisa dengan penyakit penyerta yang lain. Ada diabetesnya, tadi ada yang stroke-nya, ada juga karena dia sesek, ada terjadi obstruksi saluran nafasnya. Nah, akibatnya orang itu diagnosanya tidak hanya TB, pasti ada diagnosa tambahannya atau efek samping dari itu. Nah, sekarang masalahnya orang ini kalau hanya efek sampingnya ringan-ringan mungkin masih bisa di-cover. Tapi obatnya nanti kalau dimasukkan ke grouping kadang-kadang obatnya ditolak. Beratnya lagi kalau orangnya sakitnya banyak yang melibatkan disiplin lain. Ada TB baru dengan latar belakang DM karena diabetesnya sudah lama, punya hipertensi, sudah EKOM, saat ini gagal ginjal. Ya, ini masih ditambah lagi ada epilepsi, terus sudah stroke. Sekarang itu kenyataan ada aturannya Bu sebelum Ibu meninggalkan. Ya, pasiennya disuruh kontrol tiap hari hanya boleh 1. Ya, 1 hari 1 kalau orangnya bersakitnya berat seperti itu, dan juga kebetulan kalau di DIY itu provinsi, rumah sakit besar, Sarjito, Bethesda itu rumah sakit besar, mesti kebanyakan pasiennya rujukan dari kabupaten lain yang terdekat di kota. Kalau pasiennya suruh kontrol 1 hari 1, mungkin hari ke-7 pasiennya tidak sembuh malah masuk rumah sakit lagi. Itu masih bejo kalau mungkin malah tidak tertolong karena sampai di jalan. Gimana Bu? Ya, nih kembali kepada tadi di depan ini saya sudah sampaikan ya. Nomor 1 bahwa pemangku kepentingan dalam pelaksanaan berdasarkan undang-undang. Tadi saya sudah jelaskan bahwa salah satunya di sini adalah dari regulator. Apa sih tugas regulator? Gitu. Nomor 1 adalah menentukan besaran iuran, menentukan pola dan besaran tarif. Gitu ya. Jadi kalau sekarang datanya Pak ini duitnya kurang dan lain sebagainya misalnya kayak gitu, ataupun ini tarifnya kekecilan misalnya gitu. Nomor 1 pasti karena memang resources daripada cash in-nya itu memang terbatas. Kemudian yang kedua bahwa ini yang menetapkan kenapa enggak itu adalah dari Kementerian Kesehatan atau regulator. Tetapi ada satu message yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya di dalam minasi bijis itu nggak boleh satu orang itu sekarang datang ke dokter mata dulu, besoknya ke dokter penyakit dalam gitu, enggak. Sebetulnya episodenya itu adalah satu. Ini justru yang sekarang ini yang salah dulu. Ini di luar daripada uang yang kurang. Tetapi dalam minasi bijis itu sebetulnya sehari itu ya harusnya diselesaikan. Hanya saja sekarang ini di rumah sakit yang terjadi karena uangnya kurang, sekarang dokter penyakit dalam pulangin gitu. Besok kontrol lagi dokter penyakit apa ini justru yang enggak Pak. Harusnya yang benar itu adalah begitu orang datang itu satu episode dari diagnosa ini adalah diselesaikan semua. Itu isunya kenapa dilakukan oleh rumah sakit, memang selama ini rumah sakit mengeluhkan karena besaran tarifnya itu kurang Pak. Nah, Ya memang benar Bu. ya, gitu. Sehingga mungkin di depan tadi saya sudah sampaikan, ya pasti ini akan terjadi gitu loh ya. Hanya saja juga hati-hati Pak kalau kayak gitu itu. Karena apa? Karena nanti akan ada keluhan Pak di sana. Mungkin kemarin saya minggu kemarin kebetulan datang ke manajemen rumah sakit Bethesda. Salah satunya keluhannya adalah bahwa pasien itu setiap suruh datang berkali-kali untuk dokter yang Saya kira tidak cuma Bethesda, semua rumah sakit swasta. Ya. Tidak ada rumah sakit swasta karena pegawainya itu bayar, alat-alatnya itu beli sendiri, obat-obat itu sebagian juga beli, rumah sakit rugi nggak mungkin. Ya. Karena kita bukan rumah sakit publik. Ya. Kemarin jadi saya sudah ketemu dengan rumah sakit Bethesda bahwa ada 2 hal di sana. Pada waktu orang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu paket Pak. Paketnya termasuk dari nasi bijis,
paketnya menangani keluhan, paketnya adalah taat kepada ketentuan, bilang gitu. Kalau masalahnya kemarin saya minta seluruh direksi juga datang gitu ya di sana. Jadi kalau misalnya sekarang keluhan ini nanti kan kemarin lagi ada keluhan masuk di tribun kan, keluhannya yang Bethesda itu yang agak meledak, agak besar ya, sampai Pak Pur minta ke saya, Bu Hani, saya rasanya kok kayak orang dianiaya, udah membuat bayi dari berat 1,9 kilo bisa menjadi 1,2 kilo atau berapa menjadi berapa itu. Iya Pak, memang sekarang yang dianiaya bukan hanya rumah sakit kok gitu ya. Tetapi artinya Pak, hati-hati kepada rumah sakit. Nanti kalau ada keluhan karena orangnya dibolak-balikkan. Kemudian yang hati-hati yang berikutnya adalah bahwa besaran tarif ini pada waktu menandatangani perjanjian kerjasama memang sepakat Pak dengan tarif itu. Sepakat dengan tarif itu gitu. Boleh kok, kan memang di undang-undang disampaikan bahwa rumah sakit swasta itu bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kenapa? Karena ini adalah program pemerintah. Ya. Jadi memang kita harapannya kalau begitu manajemen komit itu ya dokter itu berfungsi sebagai dokter gitu loh ya. Gitu. Ya. Masih ada lagi? Ada lagi yang sharing? Enggak, saya matur karena tadi janjinya jam 11 saya meninggalkan tempat. Ya. Ketemu Ibu. Ya. Kita berikan aplaus dulu untuk Ya, silakan.